Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai evaluasi kinerja sumber daya manusia. Namun sebelum memulainya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisya Widyaningrum, NIM 2019008292. Dalam video ini kita akan mempelajari beberapa topik mulai dari definisi evaluasi kinerja, proses evaluasi kinerja, tujuan evaluasi kinerja, pendekatan dalam evaluasi kinerja, dan juga kriteria sistem penilaian yang baik. Memasuki topik yang pertama yaitu definisi evaluasi kinerja. Evaluasi adalah proses pembuatan standar, pengumpulan data, penganalisisan, penyimpulan, dan pembuatan tindakan penyesuaian untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk pengertian dari kinerja merupakan suatu hasil kerja karyawan selama periode waktu tertentu. Untuk pengevaluasian tentunya akan didasarkan pada suatu standar, tujuan atau kriteria tertentu lainnya yang sudah disepakati bersama oleh karyawan dengan pihak manajemen. Sedangkan menurut De Vries tahun 1981, definisi evaluasi kinerja adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi perilaku karyawan secara individu dan kinerja yang dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan atau memperbaiki tujuan dan ukuran-ukuran kinerja. Yang kedua, menentukan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja dengan melakukan pengumpulan data dan pelaporan. Yang keempat, penganalisisan dan pengujian data kinerja. Yang kelima, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Yang terakhir, pelaporan kinerja ke konsumen dan stakeholder lainnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, tujuan pengevaluasian kinerja karyawan. Pihak manajemen organisasi membutuhkan satu evaluasi yang objektif terhadap kinerja individu untuk pembuatan keputusan personal seperti mutasi, promosi, pemberian balas jasa, penyeleksian, dan penempatan karyawan. Yang kedua, tujuan pengembangan karyawan. Pihak manajemen organisasi membutuhkan suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu karyawan dalam memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan di masa depan, mengembangkan keahlian untuk perkembangan karir, dan memperkuat hubungan antara karyawan dengan manajer. Yang ketiga, tujuan hukum. Pihak manajemen organisasi dalam beberapa hal diwajibkan oleh hukum untuk melakukan evaluasi kinerja sebagai dasar keputusan yang menyangkut sumber daya manusia dalam organisasi sehingga terjadi kesetaraan dan keadilan antar karyawan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada merit rating. Skema ini mensyaratkan manajer untuk menilai kinerja karyawan dari berbagai faktor pekerjaan dan personalitas. Faktor-faktor pekerjaan yang dinilai antara lain pengetahuan tentang pekerjaan, aktivitas output, pengambilan keputusan, dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan. Sedangkan karakteristik personalitas yang dinilai meliputi tingkat kepercayaan diri, sikap dalam bekerja, dan juga inisiatif. Merit rating mengharuskan manajer untuk menilai masing-masing karyawan untuk setiap faktor dengan menggunakan skala angka atau alfabet, misalnya 1 sampai dengan 5 atau huruf A sampai dengan E. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO. Dikenal sebagai suatu metode untuk mengelola organisasi dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dan memperbaiki kinerja manajer. Yang ketiga, performance appraisal atau penilaian kinerja. Metode ini mensyaratkan manajer yang sangat paham tentang pekerjaan untuk mencatat insiden kritis tentang perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Setelah mengumpulkan berbagai catatan tentang insiden kritis, selanjutnya dikategorikan untuk membentuk gambaran keseluruhan jenis perilaku khusus yang menunjukkan kinerja efektif dan tidak efektif. Yang terakhir, performance management atau manajemen kinerja. Ini mulai dikembangkan pada akhir 1980-an sebagai reaksi atas berbagai aspek negatif dari merit rating, MBO, dan juga performance appraisal. Performance management memanfaatkan filosofi dari MBO untuk menekankan pentingnya goal setting dan pengkajian kinerja berdasarkan tujuan yang telah disepakati bersama. Materi yang terakhir yaitu kriteria sistem penilaian yang baik. Yang pertama, validitas. Suatu ukuran kinerja seharusnya relevan, tidak terkontaminasi, dan tidak mengalami defisiensi.
Suatu ukuran yang relevan mengandung arti bahwa aspek-aspek dari kinerja yang diukur penting dalam mempengaruhi efektivitas pekerjaan. Suatu ukuran kinerja dikatakan bebas dari kontaminasi apabila ukuran kinerja tersebut tidak mengatur hal lain selain kinerja. Sedangkan suatu ukuran dikatakan tidak mengalami defisiensi apabila ukuran tersebut menilai semua aspek penting dari kinerja. Yang kedua, reliabilitas. Ini dikatakan tinggi apabila dua atau lebih penilai memberikan nilai yang tidak berbeda pada seorang karyawan. Reliabilitas antar penilai biasanya baik manakala penilaian kinerja berasal dari jenjang manajemen yang sama. Yang ketiga, bebas dari bias. Kriteria bebas dari bias ini terkait dengan dua faktor, yaitu menyangkut isu legal tentang keadilan bagi karyawan dan menyangkut subjektivitas penilaian kinerja orang lain. Yang terakhir, dapat dipraktikkan. Penerapan sistem evaluasi kinerja dalam suatu organisasi membutuhkan waktu, usaha, dan dana pengembangan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, manfaat dari evaluasi kinerja haruslah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, sistem evaluasi kinerja haruslah mudah untuk digunakan dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan maupun manajemen. Demikian tadi sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.